saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, kalau saudara berada di dalam keharusan melaksanakan rangkaian kebaikan supaya diberkati dan menghindari larangan supaya tidak dikutuki, itu artinya saudara sedang berada dalam koridor agamawi yang mengikat, yang mewajibkan, yang membelenggu dengan mengharuskan melakukan sesuatu. Makanya saat saudara berjalan dalam keharusan, itu bukan hanya melelahkan, tapi juga membuatmu tertuduh, terintimidasi, yang antara lain kalau saudara tidak yakin tentang kekuatanmu untuk meraih impianmu, maka sulitlah saudara bisa tetap tersenyum dan tetap bersemangat. Untuk supaya lebih dekat kepada Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh berdoa dan harus menjaga hatimu tetap berkobar-kobar seperti kedua murid yang ke Emmaus, supaya Tuhan mengenalimu dan berkenan kepadamu, dan orang tuamu tidak menyesal memiliki anak sepertimu. Maka saudara harus mampu mengontrol diri dengan baik supaya tidak menyesali akibatnya. Makanya bacalah Alkitab dengan rajin dan serius, kata orang agamawi. Juga supaya mukjizat menjadi nyata dalam hidupmu, haruslah imanmu semakin besar dan semakin teguh. Dan jadilah tauladan bagi orang lain dalam keikhlasan, dalam memberi, dalam bersyukur, dalam kejujuran, dan tidak berbohong, dan lain-lain. Karena itulah seharusnya hidup sebagai anak raja, kata agama Kristen, supaya tidak iri kepada orang yang sukses. Berdoalah dengan semangat dan berusahalah dengan keras supaya menggerakkan tangannya Tuhan untuk memberkatimu sehingga sukses. Supaya tidak saling menyalahkan, supaya rendah hati dan tidak kecewa, maka relakan kalau salah satu atau sebagian berkatmu yang sudah diberikan Tuhan diambil lagi olehnya. Maka saudara harus berani tetap menatap ke depan. Dan lagi supaya saudara bisa mengalami ketenangan dan tidak meragukan kebaikannya saat diterpa badai hidup, dan tidak mengeluh kalau Tuhan tidak punya waktu untukmu. Maka saudara harus minta kepada Tuhan dengan serius dan terus menerus. Tuhan masih banyak lagi yang kelihatan tulus dan rohani, yang berindikasi harus untuk melakukan kebaikan. Pesan agama seperti ini. Ingat saudara, Kejadian 2:16, Tuhan katakan semua boleh kamu makan, cuma satu yang dilarang. Dan di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya
dalam agama Kristen, kita dapati Taurat dalam kitab Imamat menjadi 613 hukum. 613 hukum. Yang jika kita tidak memenuhi satu saja, itu sama dengan melanggar semuanya. Jadi kalau satu saja dilanggar, bagaimana dengan syarat yang seabrek itu 613 loh saudara? Sanggupkah saudara beragama? Saya mau beragama, tapi kenyataannya saya tidak bisa dan pasti tidak sanggup untuk beragama Kristen. Saban hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Sambil jalan dalam hutan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Lalu Roma pasal 8 katakan ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Nah saudara, itu berarti Allah sudah menghukum dosa supaya kita tidak merasa terhukum. Dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Dia membenci dosa karena dosa membuat perih diriku dan dirimu. Jika saudara datang kepada Yesus, segala persyaratan untuk dibenarkan sesuai tuntutan Taurat dengan sudah digenapi di dalam, saudara tidak terikat lagi dengan Taurat dan agama yang mengharuskan dengan usahamu sendiri untuk berbuat baik. Kenapa? Karena saudara bertindak kudus dan melakukan kebaikan itu karena saudara memang orang kudus yang berbuat baik. Saudara sudah selamat sekali untuk selamanya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani 10:14. Jadi dengan demikian Injil itu bukanlah mengenai dosa dan betapa dalam kita telah jatuh ke dalam dosa itu. Tetapi Injil itu mengenai kebenaran dan betapa kita telah dipenuhi olehnya. Injil bukan soal mencegah pembusukan dunia yang tua ini, tapi Injil merupakan proklamasi terbuka mengenai langit dan bumi yang baru, yaitu kerajaannya yang sudah lahir sekarang ini.
Injil juga bukan seperangkat aturan yang mengatur kelakuan manusia, tetapi tentang potensi gereja yang sebenarnya, yaitu dirimu dan diriku yang telah menyatu dengan Roh Yesus dan Bapa. Hari ini saudara, kerajaannya kita punya sang pemenang yang memenuhi segalanya. Yang kita butuhkan, lihat Ibrani 7:24-26. Haleluya. Amin.